warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa pengantar kajian kesusastraan yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, kece-kece, apalagi, ayo yang apalagi, yang berbahagia. Pada kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai teks naratif dan situasi bahasanya. Materi ini Ibu susun bersama Ibu Deka Dwi Agustiningsih. Selamat menyimak, selamat memahami. Mudah-mudahan Anda terus semangat. Yap, bagus. Nah, pada materi teks naratif ini ada 3 istilah yang bisa kita soroti. Yang pertama adalah kata naratif. Anda pernah mendengar kata naratif? Oh, sering? Hebat. Anda pernah mendengar kata narasi? Sering? Membaca tentang narasi? Sering? Bagus. Anda pernah membaca cerita? Bagus sekali. Pasti Anda selalu membaca ya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama mengenai naratif. Ada yang mengatakan naratif ini representasi dari kemungkinan dunia yang kebanyakan melakukan tindakan yang diarahkan pada tujuan, dan ini disebut sebagai tindakan dan struktur plot. Nah, ini dikemukakan oleh Alfred Russi, J. F. Zelonghi. Nah, ini oleh orang Prancis ya. Nah, kemudian dijelaskan narator atau pembaca naratif membentuk dunia yang dinarasikan secara kreatif dan individualis pada teks. Dan ini terjadi terutama melalui penataan ulang, tatanan temporal di mana peristiwa disajikan, dan melalui pilihan perspektif. Naratif juga terhubung dengan tipe naratif. Ada novel atau cerita pendek. Naratif ada di sekitar kita. Tidak hanya berada di dalam novel atau cerita histori. Kita semua adalah narator di dalam kehidupan kita. Bahkan terkadang kita menjadi narator tanpa kita sadari. Contohnya, saat kita membacakan cerita kepada anak kecil sebelum tidur. Anda pernah membacakan cerita kepada adik Anda? Ya, sering. Bagus ya, adik kita sering dibacakan cerita. Cerita kisah Nabi itu sangat bagus. Nah, berikutnya Ibu akan menjelaskan mengenai situasi bahasa teks naratif. Nah, teks naratif ini mengandung narasi, dialog, monolog. Bahkan di sini berupa fragmen dialog. Nah, ini situasi bahasanya. Lapisan pertama ada yang disebut dengan pencerita. Nah, pencerita mengolah cerita, menyampaikan cerita, menjadi juru dongeng, menjadi juru dalang, dan diemban oleh tokoh-tokohnya. Tokoh-tokoh di sini saling berdialog, timbal balik. Nah, dan disampaikan kepada pendengar di dalam cerita tersebut. Siapakah sasaran pendengar? Siapakah sasaran pencerita itu? Siapakah sasaran pembaca dalam teks tersebut? Nah, inilah adalah situasi bahasa teks naratif ya, yang kompleks ya. Sangat kompleks dibandingkan dengan situasi bahasa monolog dan dialog. Karena dalam naratif ini semua situasi bahasa ada. Nah ya, dialognya ada, monolognya juga ada, kemudian narasinya juga ada. Nah, ini secara bergantian muncul dalam teks naratif. Paham ya? Insya Allah. Nah, teks naratif oleh karena itu disebut juga teks berlapis.
Karena tadi ada lapisan pertama pada tataran pencerita ya, ada lapisan kedua pada tataran dialog tokohnya, dan ada lapisan ketiga dari pendengar atau pembaca atau tujuan serta sasaran si pencerita. Nah, mengapa disebut teks berlapis? Teks sastra ini memiliki situasi bahasa berlapis. Artinya, ada situasi pergantian antara pencerita dengan tokoh yang membawakan teks secara bergantian. Nah, ya bergantian tadi seperti dari narasi berganti menuju dialog tokoh atau fragmen dalam dialog gitu ya, atau menuju monolog pandangan dari pencerita misalnya. Nah, teks naratif juga disebut sebagai teks pencangkokan. Mengapa? Dalam hal ini pencerita mencangkokkan pikirannya ke dalam pikiran tokoh. Nah, hubungan antara pencerita dengan tokoh bersifat hierarkis ya. Nanti kita berikan contohnya. Nah, kita bahas pada lapisan pertama, yaitu pembicara atau pencerita di dalam teks. Ada pencerita primer, ada pencerita sekunder. Pencerita primer ini biasanya berupa ungkapan pencerita atau suatu kejadian yang diceritakan pencerita langsung. Ada cakap langsung atau ungkapan tokoh, dan pencerita kadang-kadang jelas-jelas dia menampilkan diri dalam ceritanya. Ada juga pencerita melibatkan diri dalam cerita bersama tokoh lain. Nah, untuk pencerita sekunder, kadang-kadang pencerita hampir tidak terlihat ya. Pandangan pencerita melalui tokoh lain bisa juga muncul. Bahkan suatu kejadian diceritakan melalui tokoh lain, bukan oleh pencerita, tapi tokoh lain menceritakan tokoh yang lain lagi. Nah, ini posisi pencerita sekunder. Baik, selanjutnya Ibu akan menyajikan contoh. Yang pertama, contoh suatu kejadian diceritakan pencerita atau yang dikenal dengan ungkapan pencerita. Ini adalah contoh yang Ibu kutip dari cerpen Kisah Jam karya Andri Wongso tahun 2012. Begini bunyinya. Daya juang adalah tekad seseorang untuk melakukan sesuatu hingga tuntas terhadap suatu pekerjaan dengan melibatkan seluruh aspek psikis dan fisiknya. Daya juang sesungguhnya tidak pernah berhenti sampai tubuh mengatakan atau memberi tanda tidak bisa. Nah, ini adalah ungkapan pencerita. Baik, kita lanjutkan pada contoh lain. Contoh pencerita yang jelas-jelas menampilkan diri. Ini Ibu kutip dari novel Andrea Hirata dengan judul Sang Pemimpi tahun 2011 halaman 65. Ika, oh, Pak Balia menunjukku. Dari tadi aku tak mengacung karena aku tak punya kata-kata mutiara. Aku tak segera bangkit. Aku panik. Ya, kau Ika. Semua mata memandangku, melecehkan. Tak pernah Pak Balia harus meminta 2 kali. Memalukan. Aku gemetar karena tak siap. Tapi aku tetap harus berdiri. Tak mungkin mengkhianati euforia kelas. Beruntung pada detik menentukan, mereka, aku senang sekali. Sebab aku teringat akan ucapan seniman besar favoritku. Akan kukutip salah satu syair lagunya. Aku berdiri tegak-tegak, lalu berteriak, "Masa muda, masa yang berapi-api, Haji Rhoma Irama." Nah, ini adalah contoh pencerita menampilkan dirinya
Di situ penceritanya aku menampilkan dirinya. Aku di situ sebagai Ika. Ya. Kita lanjutkan dengan contoh yang lain. Masih semangat? Keren. Nah, ini adalah contoh cakapan langsung tokoh atau dialog. Ini adalah kutipan yang saya ambil dari cerpen Dongeng Sebelum Tidur karya Seno Gumira Adidharma tahun 1995. Ada dialog seorang anak dan ibunya. Kututup gordennya ya, Sari. Biarkan begitu, Mama. Aku ingin memandang rembulan seperti itu, seperti mereka. Selamat tidur, Sari. Selamat malam, Mama. Nah, ini adalah dialog, ya. Pasti banyak kan? Sip. Kita lanjutkan dengan contoh pencerita yang melibatkan diri dalam cerita. Ini masih saya kutip dari novel Andrea Hirata dengan judul Sang Pemimpi tahun 2011 halaman 47. Setelah pulang sekolah, jangan harap kami bisa berkeliaran, mengaji dan mengaji Al-Quran sampai khatam berkali-kali. Kalau tamat SD belum hafal juz amma, siap-siap saja dimasukkan ke dalam beduk dan beduknya dipukul keras-keras sehingga ketika keluar berjalan zigzag seperti ayam mabuk. Nah, ini adalah penceritanya aku, tetapi melibatkan ya dengan tokoh lain sehingga menyebutnya kami. Ya, baiklah, mudah-mudahan paham dengan contoh pelibatan pencerita ya dalam ceritanya. Nah, ini adalah contoh pencerita sekunder ya, pencerita yang hampir tidak terlihat. Ini dalam Laskar Pelangi, novel Andrea Hirata tahun 2006, halaman 101. Lalu pada suatu ketika, saat hari sudah jauh malam, di bawah temaram sinar lampu minyak, ditemani deburan ombak pasang, dengan wajah mungil dan matanya berbinar-binar. Jari-jari khusus lintang membentang lembar demi lembar. Buku lusuh stensilan berjudul Astronomi dan Ilmu Ukur. Nah, ini ya, membuka lembar demi lembar buku. Nah, ini adalah murni, gitu ya, gambaran peristiwa, narasi. Di sini pencerita hampir tidak terlihat, ya. Kita tidak bisa membedakan siapa penceritanya, apakah pengarang asli, atau juru cerita, atau juru dongeng, atau aku, atau orang lain, atau tokoh lain. Yang jelas ini adalah pencerita, tapi hampir tidak terlihat. Kita lanjutkan dengan contoh lain. Ini adalah contoh pandangan pencerita melalui tokoh. Ibu kutip dari cerpen Lelaki Sejati, karya Putu Wijaya tahun 2013. Di antara Anda ada lelaki? Oh, ada pria sejati. Oh, ada lelaki sejati. Ya. Baiklah, yang bagaimana lelaki sejati itu dalam cerpen Putu Wijaya? Seorang laki-laki sejati adalah seorang yang melihat yang pantas dilihat, mendengar yang pantas didengar, merasa yang pantas dirasa, berpikir yang pantas dipikir, membaca yang pantas dibaca, dan berbuat yang pantas dibuat. Karena itu, nah ini ya, dia berpikir yang pantas dipikir, berkelakuan yang pantas dilakukan, dan hidup yang sepantasnya dijadikan kehidupan. Perempuan muda itu tercengang. Hanya itu.
seorang laki-laki sejati adalah seorang laki-laki yang satu kata dengan perbuatan. Orang yang konsekuen. Lebih dari itu, seorang yang bisa dipercaya. Semuanya perempuan muda itu terpesona. Nah, ini adalah pandangan pencerita melalui tokoh. Jadi ini adalah pandangan tentang seperti apa sih laki-laki sejati. Nah, tetapi dimunculkan melalui pemahaman dari tokoh seorang ibu kepada seorang perempuan muda, begitu ya. Ya, mudah-mudahan Anda bisa memahami contoh ini. Nah, baik, kita bahas lapisan kedua. Tadi saya anggap selesai lapisan pertama mengenai pencerita ya. Lapisan kedua itu adalah tokoh dalam teks naratif. Tokoh di sini bersifat dramatis, tidak dapat berdiri sendiri, dikendalikan oleh pencerita, terdiri atas dialog ataupun fragmen dialog. Nah ya, tadi beberapa contoh itu menunjukkan juga kondisi lapisan kedua, bagaimana tokoh di dalam cerita naratif. Untuk lapisan ketiga, yaitu pendengar, sasaran pembaca, atau sasaran pembicaraan, tetapi di dalam teks ya. Contohnya, Anda boleh membaca cerpen berjudul Nasihat untuk Anakku, karya Motinggo Guse. Pasti memiliki sasaran pendengar anak dari ayah dan ibunya. Jadi, tujuan cerita itu untuk siapa? Dan bagaimana di dalam teks? Kemudian Anda juga boleh membaca lagi cerpen berjudul Kisah Jam, karya Andri Wongso. Ini memiliki sasaran pendengar atau pembacanya itu orang yang ingin sukses. Nah, dan sebagainya. Masih banyak cerpen. Silakan Anda baca ya. Anda harus haus membaca. Nah, ya. Lapar membaca. Apalagi kreatif membaca. Apalagi pokoknya membaca lagi dan terus membaca. Ya, siap ya? Nah, ini adalah penjelasan mengenai narasi. Narasi terkadang dimulai dengan keadaan akhir, kemudian menelusuri semua peristiwa mengarah ke sana. Narasi dapat memilih antara perspektif yang berbeda. Misalnya menggambarkan peristiwa dari sudut pandang narator atau salah satu karakter, atau memungkinkan pembaca mendapatkan wawasan tentang pemikiran satu karakter, tetapi tidak dari sudut pandang narator. Di antara level plot dan level wacana suatu narasi terjadi berbagai macam restrukturalisasi ya. Restrukturisasi yang juga dikondisikan oleh media representasi yang berbeda. Nah ini ya, Anda boleh memahaminya lagi ya. Anda cari referensi mengenai level plot dan level wacana dalam narasi itu seperti apa. Narasi dikaitkan dengan segala tindakan naratif dan dapat ditemukan dimanapun saat seseorang memberitahu kita sesuatu. Dalam narasi verbal tradisional, pemeran narator berfungsi sebagai mediator dalam media representasi verbal. Namun, tidak semua narasi memiliki tokoh narator. Narasi didasarkan pada hubungan sebab akibat yang diterapkan pada urutan peristiwa. Narasi adalah aktivitas yang sangat luas. Masih tentang narasi ya, banyak sekali penjelasannya. Narasi sangat erat dengan tindak tutur narasi, dan karenanya juga dengan sosok seorang narator. Karenanya, seseorang dapat mendefinisikan segala sesuatu yang dinarasikan oleh narator sebagai narasi. Keberadaan karakter cukup untuk menghasilkan narasi.
Representasi dunia para protagonis merupakan ciri khas narasi fiksi, karena hanya dalam fiksi saja dimungkinkan untuk melihat ke dalam pikiran orang lain. Nah, kata narasi pasti berhubungan dengan kata bercerita. Ya. Narasi juga dikenal dengan tindakan naratif narator. History, cerita yang diceritakan narator dalam narasinya berkaitan dengan sejarah mungkin ya. Kemudian level tingkat 2 dari narasi dan diskos ya, dapat digolongkan sebagai wacana naratif dengan menggabungkan aksi naratif dan produknya, sehingga membuat perbedaan biner antara keduanya. Dan level ketiga yaitu cerita. Contoh di cerita modern, cerita Snow White versi Grimm dengan ciri khas kekejamannya sudah sering dihilangkan. Dengan begitu, perbedaan narasi berfokus pada perbedaan aspek, atau lebih tepatnya cerita yang sudah dibuat ulang dengan narasi yang berbeda akan saling melengkapi satu sama lain. Nah, macam-macam narasi pasti Anda sudah mengenalnya. Ada narasi fiksi ya atau ciptaan dan juga non-fiksi. Ada narasi verbal yaitu novel dan narasi percakapan. Ada juga visual seperti balet misalnya, dan narasi verbal visual seperti drama film. Nah, narasi verbal sering kali memiliki narator yang menghasilkan wacana naratif atau teks naratif. Dari teks tersebut, pembaca membangun dunia dan cerita atau struktur aksi. Nah, ini disebut juga dengan plot yang biasa Anda kenal ya. Plot ini merupakan bagian dari jaringan motif naratif ya, dari motif cerita. Nah, selanjutnya ini level yang ketiga yaitu cerita ya. Secara tradisional, sebuah cerita diketahui sebagai urutan peristiwa yang memiliki awal, tengah, kemudian akhir, gitu ya. Biasanya menimbulkan ketegangan akibat masalah di bagian tengah yang diselesaikan ketika konflik ini diselesaikan di akhir. Cerita dan tindakan memberikan pengaruh timbal balik satu sama lain. Cerita berkaitan dengan rantai peristiwa. Peristiwa merupakan ciri khas dari dunia yang dinarasikan. Keberadaan karakter manusia di dalam dan dari dirinya sendiri akan menghasilkan tingkat naratif yang minimal untuk lakon atau fiksi di mana ia muncul. Nah, baiklah para mahasiswa, penjelasan tadi berasal dari beberapa rujukan. Mohon dibaca lagi rujukannya. Ada rujukan dari Rudernech, An Introduction to Narratology, ya. Nah, kemudian Luxemburg, pengantar ilmu sastra. Kemudian Luxemburg ini mengenai tentang sastra, dan atau mengenai sastra dan ilmu sastra. Baiklah para mahasiswa, demikian penjelasan mengenai teks naratif dan situasi bahasanya. Kita lanjutkan dengan latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan katsiro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.